Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin, Banjarbaru, mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prasetyo Milono. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menghadap Tuhan dan memuji Tuhan dari Gita Bakti 18, bait pertama dan bait ketiga. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 40 ayat 6, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Gita Bakti 101. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami, oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Demikian tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kidung Jemaat 27 bagian 1 dan 4. Untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam pembacaan Alkitab, firman Tuhan, kitab atau surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus, semoga kami beroleh rahmat-Mu menyambut, mendengar panggilan-Mu melalui pewartaan firman-Mu di dalam 1 Korintus pasal 1. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat
pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dunia sekarang ini mengalami resesi, krisis ekonomi terjadi di sejumlah negara, PHK, pengangguran, kemiskinan ada di depan mata kita. Krisis sosial, berbagai tindak kriminal pun tak dapat dihindarkan. Pandemi COVID telah menciptakan batas, jarak, ruang, dan suasana baru yang asing bagi kita, bagi banyak orang. Namun tetap harus dihadapi dan dimasuki. Belum ada kepastian kapan pandemi COVID berakhir dan kapan gereja dibuka. Banyak orang, masyarakat, termasuk juga warga jemaat yang terbelah konsep cara memahami persoalan. Ada yang berkata, mengapa Tuhan kalah dengan corona? Mengapa kita harus takut pada corona? Baru kali ini ada corona menutup gereja. Namun sebagian lagi berkata, kita harus beriman, namun juga kita harus berakal budi, bijaksana, berhikmat, mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Ada yang memandang new normal untuk bersikap super hati-hati, ekstra waspada, dan jangan keluar rumah, aman kok di rumah. Namun ada juga sebagian masyarakat, juga jemaat yang berpendapat di rumah itu baik. Tapi alangkah lebih baik jika saya keluar rumah, cari sesuap nasi, bekerja, dan supaya dapur tetap ngebul. Dengan keadaan seperti ini, banyak orang, jemaat juga yang mengkhawatirkan, membayangkan nasib masa depan peribadahan jemaat tanpa gereja. Ada yang berpandangan bahwa jika ibadah harus pindah dari ruang gedung gereja ke HP Android di rumah-rumah kita, maka itu namanya kemunduran katanya. Dari gereja tempat ibadah yang kudus, agung dan mulia, beralih ke ruang kecil HP kita. Aneh kan? Ibadah macam apa?
Jangan-jangan hanya menjadi tontonan ibadah saja, seperti menonton drama atau film, bisa sambil masak, sambil makan, sambil tiduran, sambil merokok, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang membuka ibadah online di toilet. Ada juga orang warga jemaat yang berpandangan, kalau begini terus keadaannya, baiknya saya libur dulu dari aktivitas bergereja, persekutuan, ibadah jemaat. Juga libur dulu persembahan syukurnya. Nanti saja kalau keadaan sudah normal kembali, kalau gereja sudah buka. Ada lagi orang, juga warga jemaat, ketika ditanya bagaimana dengan ibadah online melalui YouTube di GPIB, apakah selalu mengikuti ibadah online? Lalu jawab seseorang, kalau saya sering sih buka-buka ibadah online, enaknya bisa pindah-pindah dari satu ibadah gereja ke ibadah gereja lainnya. Lalu ditanya orang itu, apakah Bapak mengikuti proses ibadahnya dari awal sampai akhir? Dijawabnya, nah kalau itu belum saya lakukan. Saya hanya membuka bagian awalnya paling 1 menit, lalu lompat ke bagian khotbah, lalu lompat lagi sampai bagian berkat. Untuk bagian doa syafaat saya lompati, takut kuota pulsa internet saya habis, katanya begitu. Lama sih doanya. Oh iya, juga bagian persembahan saya pending dulu, katanya. Absen dulu ke GPIB, karena saya kan ibadah online-nya di gereja lain. Itu pun pindah-pindah gereja. Jadi harap maklum ya jika tidak ada nama saya di warta laporan keuangan gereja. Saudara-saudara, Bapak Ibu, apa yang mau digarisbawahi yang menjadi penegasan dari pandangan-pandangan tersebut? Yakni satu hal, bahwa tidak ada hidup tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa tantangan. Maka jangan pernah membayangkan bahwa persekutuan gereja, apapun nama, merek ya, dan apapun alirannya, adalah tempat yang steril, imun dari pencobaan, tanpa permasalahan. Apalagi membayangkan gereja persekutuan jemaat sebagai persekutuan para malaikat. Tetapi pikirkanlah, pandanglah gereja persekutuan jemaat itu sebagai kumpulan orang-orang yang tidak luput dari kelemahan. Tempatnya orang berdosa yang mengaku, menyesal dan menyadari pelanggaran dosanya. Baca kembali di Petunjuk Hidup Baru 1 Petrus pasal 2 tadi ayat 9 dan 10. Baca juga di rumah 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 28. Roma 3 ayat 9 sampai 12. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tentang buah-buah kedagingan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 yang menunjukkan adanya perpecahan, potensi konflik dalam jemaat. Bukan hal yang menjadi rahasia lagi bahwa di dalam kehidupan beragama, termasuk dalam kehidupan bergereja sampai hari ini pun terjadi banyak permasalahan dan tantangan dalam jemaat. Bahkan di dalam persekutuan jemaat mula-mula
yang namanya permasalahan, pertikaian, perselisihan, perpecahan, tindak kejahatan dalam hidup berjemaat tak terhindarkan. Rasul Paulus menunjukkan betapa orang-orang Kristen perdana atau jemaat mula-mula, termasuk para pelayan hamba Tuhan, para pekabar Injil, bukanlah orang-orang yang hebat. Sekali lagi, bukanlah orang-orang yang hebat. Mereka punya banyak kekurangan dan kelemahan. Saudara, berdasarkan pembacaan teks Alkitab firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, Rasul Paulus terpanggil untuk memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Tujuan surat Paulus ini agar jemaat Korintus dapat bersama-sama menjaga kesatuan selaku jemaat tubuh Kristus. Agar mereka juga terjaga imannya pada Yesus Kristus yang telah memanggil setiap orang warga jemaat untuk hidup kudus berdasarkan kasih karunia dari Tuhan di dalam Kristus. Mari kita perhatikan dan simak ayat-ayat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 3 katanya begini, tertulis demikian. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus kepada jemaat di Korintus yang telah dikuduskan dalam Kristus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ayat ini menjadi pengukuhan, penegasan kehadiran Paulus sebagai rasul. Bahwa jabatan kerasulan Paulus berasal dari Kristus. Jabatan kerasulan Paulus bukan atas dasar kehebatan, kekuatan, pengalaman, prestasi, jasa-jasa kebaikannya, melainkan kerasulan Paulus berdasarkan pemberian kasih karunia dari Tuhan di dalam Yesus. Meskipun kalau kita bandingkan ya di zaman sekarang ya dilaksanakan peneguhan-peneguhan para pelayan Tuhan dan di SK-kan oleh majelis sinode atau majelis jemaat, namun itu semua dimaknai dalam iman percaya jemaat bahwa itu kasih karunia Tuhan. Penegasan Rasul Paulus ini sangat baik untuk direnungkan agar setiap orang yang telah menerima panggilan kudus dari Tuhan itu, yaitu kita semua selaku jemaatnya maupun selaku para pekerja, pelayan dan para hambanya, agar dapat memposisikan diri, agar dapat mereposisi atau memposisikan kembali dengan benar, yakni sikap, perilaku, orientasi hidup kepada hidupnya sebagai orang-orang yang telah menerima panggilan kudus dari Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Tanpa embel-embel, kasih karunia kok ya, pemberian Tuhan yang ada pada kita, pada setiap pekerja dan pelayan dan jemaat Tuhan. Tanpa embel-embel alasan, wah kalau gitu susah ya jadi orang Kristen. Susah ya jadi pengikut Kristus. Harus jadi transformer. Harus mengubah diri dulu. Sulit. Karena saya sejak dari kecil sudah seperti ini potongannya. Gaya pembawaannya.
susah untuk saya ubah, sudah dari sononya cetakannya. Ya, seringkali ada kan, seloroh atau juga kata-kata seperti itu. Saudara, bukan pandangan seperti itu yang dimaksudkan agar setiap orang yang telah menerima panggilan kudus dari Tuhan itu untuk mereposisi dirinya. Melainkan maksudnya adalah setiap orang percaya, para hamba jemaat Tuhan senantiasa ada dalam semangat memperbaharui diri, semangat untuk menselaraskan sikap perilaku, kebiasaan, orientasi hidup semakin ke arah apa yang menjadi tujuan dari panggilan kudus yang telah diberikan Tuhan itu berdasarkan kasih karunia-Nya. Bukan hanya ketika bekerja atau melayani di gereja atau di atas mimbar dan duduk di bangku terdepan gereja, tetapi juga di dalam hidup keseharian, di rumah tangga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, dimanapun. Setiap orang, warga jemaat, dan apalagi para pelayan, para presbiter, diaken, penatua, dan pendeta, pengurus pelayan pelkat-pelkat, dan lainnya, sudah sepatutnya hidup berlaku sebagai orang yang dipanggil dan diutus mewartakan kabar sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang dan rumah tangganya. Dalam konsep pemahaman demikian, tentunya tidak ada pembedaan. Tentunya tidak ada pembedaan atau tingkatan kasta, tinggi rendah jabatan pelayanan di dalam persekutuan jemaat Kristus. Diaken tidak lebih rendah dari penatua. Penatua tidak lebih tinggi dari diaken. Pendeta pun tidak lebih tinggi dari yang lainnya. Termasuk juga pengurus pelayan pelkat-pelkat yang akan dipilih, yang akan berganti secara periodik. Jadi tentunya tidak ada kata-kata, apalah saya kan hanya pengurus pelkat, saya kan hanya anggota, saya kan hanya diaken, dan seterusnya. Bila suatu ketika ada di antara kita yang pernah menjabat atau pernah sebagai penatua, lalu terpilih dan terpanggil lagi sebagai diaken, sebagai presbiter, dalam pelayanan sebagai diaken, hal itu dipahami bukan sebagai penurunan atau kemunduran atau pelecehan. Dan dengan nada protes berkata, kok bapak itu, ibu itu diturunkan sebagai diaken? Padahal dia senior loh, lebih pandai dari lainnya loh. Tidak. Sekali lagi tidak ada istilah diturunkan. Yang ada, kita semua dipanggil dan diutus menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayan-pelayannya. Bukan berdasarkan kehebatan, kepandaian, gelar pendidikan, kesarjanaan, ataupun harta, uang yang telah kita sumbangkan di gereja. Untuk pembangunan kek, untuk pengadaan ini dan itu kek. Bukan karena itu, melainkan karena kasih karunia Allah. Melainkan kita dipanggil menjadi pelayan, para hambanya, baik diaken, penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, yang pada hari ini berhari ulang tahun ke-39, dan juga PKLU. Semuanya berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karenanya, mari kita sungguh mengabdi bagi kepentingan misi Tuhan, bagi pewartaan kerajaannya, bagi damai sejahteranya di bumi. Tanpa embel-embel, sekali lagi tanpa embel-embel, alasan ini dan itu. Jangan pilih saya sibuk, saya belum bisa, saya tidak bisa bicara,
Atau saya mau melayani jika keadaan sudah baik dulu. Tunggu kondusif lah. Pokoknya saya mau, tapi tunggu kondusif lah. Sampai kapan ya Bapak Ibu ya? Sampai kapan? Nunggu aman dulu, nunggu kondusif dulu, nunggu sempurna dulu, nunggu semuanya baik-baik dulu. Sampai kapan kita bisa menyambut panggilan dari Tuhan? Ada lagi, saya mau jika ada orang itu tidak lagi sebagai pelayan. Ada yang saya mau melayani asalkan orang itu tidak lagi ada di situ. Dan parah ya. Karena itu juga jangan mempermainkan hakikat keberadaan status kita sebagai jemaat tubuh Kristus, sebagai umat dan hamba Tuhan yang dipanggil dan diutus melalui berbagai karunia. Ya. Jadi siapapun kita telah diberikan karunia, dipanggil dan diutus melalui berbagai karunia yang adalah kasih karunia-Nya. Jadi karunia-karunia kita, potensi-potensi kita, bakat dan segala sesuatu kemampuan untuk bekerja dan melayani dan menata ini dan itu adalah kasih karunia. Dengan sikap perilaku hidup yang dapat menjadi contoh yang baik dan tidak menjadi batu sandungan atau tontonan yang buruk bagi orang lain. Teks berikut masih 1 Korintus pasal 1. Paulus berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, inilah ucapan doa berkat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Agar kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal memelihara hidup persekutuan jemaat di Korintus. Apa makna bagi setiap orang percaya masa kini? Bahwa setiap orang dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita semua memiliki panggilan Tuhan. Kita semua ini memiliki panggilan Tuhan. Vocatio atau vocatio Dei, kata Martin Luther. Kita semua dimanapun sebagai umat Kristus, kita memiliki panggilan Tuhan. Baik kita sebagai warga jemaat maupun sebagai pekerja, pejabat, pelayan gereja seperti Rasul Paulus di sini. Semua kita terpanggil oleh Tuhan. Maka sekarang kita diingatkan, tugas kita semuanya adalah menjadi pembawa kasih karunia, pembawa damai dari Allah di dalam Yesus Kristus. Wow, sungguh indah, mulia, agung, bahwa hakikat keberadaan kita di tengah dunia ini adalah sebagai pembawa kasih karunia, damai sejahtera Allah, pembawa rejoice, pembawa sukacita, pembawa semangat bagi sesama kita. Kasih karunia dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata charis. Ya, artinya suatu perbuatan yang menghasilkan sukacita, perbuatan yang menghasilkan kegembiraan bagi sesama manusia. Perbuatan yang membuat menerimanya bergembira, penuh semangat, bersyukur, berterima kasih, penuh pujian kepada Tuhan. Hebat ya, jadi kita juga adalah agen pembawa kasih karunia, ya, pembawa rejoice, sukacita, kegembiraan bagi sesama. Selanjutnya tugas kita adalah pembawa damai, bahasa Yunani-nya Irene. Ya, tentu banyak artinya di situ. Ya, di antaranya adalah harmonis,
tiada gelisah, tenang. Dimanapun kita hadir tidak menjadi pembuat masalah. Dimanapun kita hadir tidak menjadi troublemaker, pembuat masalah atau provokator atau agen hoax atau biang kerok. Semua kita selaku murid, pelayan dan jemaat Yesus Kristus mempunyai panggilan mulia tersebut sebagai pembawa sukacita, kegembiraan bagi sesama manusia, dan juga pembawa damai, ketenangan, keharmonisan, ketentraman bagi hidup sesama manusia melalui praktek hidup, tutur kata, ucap, tingkah laku kita dimanapun berada. Gerak-gerik tubuh kita bagaikan ikan di akuarium. Jadi ketika kita dipanggil untuk menjadi pembawa kasih karunia, pembawa sukacita, dan pembawa damai, maka ini juga diandaikan kita ini ya, seperti ikan di akuarium. Kita dilihat dari ujung kaki sampai kepala, sampai rambut. Kita dilihat dari bawah kaki sampai ujung rambut, sampai putih uban rambut saya pun kelihatan. Uban, ya masih 1-2 sih. Ya. Tugas berikut yang Paulus katakan. Tugas berikut adalah Paulus mendorong jemaat untuk bersyukur. Lihat ayat 4. 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Kata Paulus ya, bukan kata pendeta, kata Paulus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur atau bersyukur. Bahasa Yunaninya di sini eucharisteo. Berterima kasih. Give thanks. Ada kan lagunya? Give thanks. Mangha maulia tehon, kata orang, kata PKB di Pospelkes Daulok Sanggul. Mangha maulia tehon, nasana binahen ni debata di ngolutah, katanya. Bagi Paulus ada 3 alasan untuk bersyukur. Ya, tentu ada alasannya mengapa Paulus mendorong jemaat untuk bersyukur, atau juga Paulus bersyukur. Yakni ada di ayat kelima. 3 alasan Paulus bersyukur. Kita baca. Alasannya adalah sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Juga di ayat 7, alasan keduanya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, alasan bersyukur yang ketiga adalah di ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8 dan 9, di sini Rasul Paulus memberikan kekuatan dan harapan bagi jemaat Korintus bahwa Allah yang telah menganugerahkan berbagai karunia, bahwa Allah juga tidak akan meninggalkan umat dalam melakukan pekerjaan Allah, panggilan Tuhan di tengah dunia, yakni sebagai pembawa sukacita dan damai sejahteranya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Paulus mau bersyukur atas perbuatan baik Tuhan kepada jemaat, kepada orang lain, bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan ketika teman-teman kita, ketika saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita layani mendapatkan berkat? Itu pertanyaan dan perenungan kita.
Apakah kita juga terdorong untuk bersyukur ketika orang lain mendapatkan berkat, atau saudara-saudara kita mendapatkan berkat? Atau justru sebaliknya, malahan kita menjadi iri hati? Atau sebaliknya, malahan kita menjadi iri hati, dengki, cemburu, benci, sewot, bersungut-sungut kepada Tuhan, lalu kita berkata, wah, bagaimana ini Tuhan, saya sudah rajin beribadah, sudah banyak menyumbang, aktif pelayanan, sudah berdoa sampai berlutut dan tiarap, kok orang lain yang diberkati? Tetapi mengapa saya tidak? Opo ora keliru Gusti Allah? Wes pasti keliru alamatnya. Gagal maning gitu ya. Kalau tunggu ya nih ya, jawaban terhadap pandangan seperti itu, tunggu. Jika orang lain diberkati Tuhan, pastinya giliranmu juga. Jika orang lain diberkati Tuhan, pasti giliranmu juga akan diberkati Tuhan. Justru berkat Tuhan itu akan mengalir kepadamu dari orang itu, atau dari orang lain itu, dari orang yang lebih dulu diberkati, dari orang yang pernah kita cemburui, dari orang yang pernah kita iri, benci. Lihatlah Paulus merasa terberkati dari jemaat Korintus, meski banyak dari jemaat Korintus yang tidak senang, yang memusuhi Paulus, tetapi Paulus tetap bersyukur atas perkembangan hidup anggota jemaat di Korintus. Hebatnya Paulus di tengah tantangan dan pergumulan, bahkan dimusuhi, tetapi dia punya perspektif sudut pandang yang baik, yang positif. Dengar aja kata Paulus di Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihinya. Itu kata Paulus. Berarti itu mewakili pandangan, pemahaman Paulus tentang pergumulan, tentang berkat-berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jangan iri, jangan benci, jangan sewot ketika ada orang lain lebih dulu diberkati. Percayalah bahwa gilirannya kita juga diberkati. Ya. Bisa jadi melalui juga orang yang kita benci. Lihatlah, Paulus merasa terberkati dari jemaat Korintus yang memusuhi Paulus, tetapi Paulus tetap bersyukur. Karena bagi Paulus, berkat itu bukan semata-mata materi, bendawi, uang, harta, pangkat, dan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi berkat adalah juga yang hadir di dalam tubuh, jiwa, raga setiap orang percaya, yakni pikiran, pengetahuan, akal budi, kepandaian, ilmu pengetahuan, hati yang bijaksana, yang berhikmat, sikap perilaku yang membawa damai dan sejahtera, yang membawa sukacita bagi orang lain. Itu pun Paulus maknai sebagai berkat-berkat yang tidak ada bandingannya dengan berkat-berkat fisik, daripada berkat-berkat fisik jasmani. Sikap perilaku yang membawa damai sejahtera bagi sesama, yang memperkaya dan memberdayakan banyak orang, itu pun berkat yang tak terhingga nilainya. Hubungan persekutuan di dalam Tuhan dan hidup sosial, bermasyarakat, berumah tangga dan bertetangga dalam keharmonisan dan ketentraman, itu pun berkat yang tidak ternilai oleh uang. Berkat dari Tuhan itu sesungguhnya tidak bisa dibeli, tidak bisa dinilai dari rupiah atau besaran dolar. Saudara-saudara, mengakhiri renungan ini dan untuk memasuki sakramen perjamuan kudus, mari kita dengar kesaksian pemazmur. Pemazmur
pada Mazmur pasal 40 ayat 1 dan 4 yang merupakan kesaksian hidup Daud di tengah pergumulannya. Katanya begini, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan." Habis ya. Sudah catatannya habis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat 357 bagian 1, 2, dan 4. Bakatmu, pemberian kasih-Nya, jadi dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sini, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Kita berdoa.
Ya Bapa pencipta Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupi, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita berdiri sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, didalburkan, dan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 33 bagian 1 dan 2.
supaya kita terpelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Silakan yang mau ambil. Ya. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Kita mendengarkan nats Alkitab Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sambil presbiter merapikan meja, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 bagian 3.
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami bersyukur oleh kehadiran-Mu melalui perjamuan kudus yang memanggil setiap pribadi umat-Mu untuk hidup seturut maksud-Mu dengan berbagai karunia yang berasal dari kasih karunia-Mu. Kiranya kami, setiap individu, rumah tangga, persekutuan orang percaya, beroleh penyertaan Roh Kudus, Bapa yang hadir dan memampukan kami melakukan pekerjaan, pelayanan, mengemban misi pengabdian kepada Bapa di sorga, menjadi pembawa sukacita, kegembiraan, membawa dan menghadirkan semangat di tengah suka duka sesama manusia. Juga pembawa damai sejahtera yang menghadirkan ketenangan, ketentraman, keselarasan di dalam hidup di mana kami berada. Di setiap perjumpaan kami dengan banyak orang, di tengah situasi kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang sedang prihatin, berjuang di era new normal yang sungguh tidak mudah. Dalam syafaat ini kami memohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus menyertai seluruh bangsa-bangsa di dunia, menyertai para pemimpin pemerintah bangsa Indonesia, juga warga masyarakat Indonesia di dalamnya, secara khusus menyemangati dan memampukan TNI dan Polri, para tim medis, para dokter, para juru rawat, dan masyarakat, juga umat beragama, jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, bagi jemaat-jemaat GPIB di pos-pos Pelkes, bagi penata layanan kehidupan bergereja, baik secara sinodal, mupel-mupel, dan lokalitas jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin di ketiga sektor, di dalam apapun situasi kondisi keberadaan hidup yang sedang kami alami. Demikian juga bagi Pelkat PKB GPIB yang mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam penata layanan Pelkat PKB. Dan kiranya seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia yang telah dianugerahkan berkat kemerdekaan dengan segala keindahan, kebinekaan, dan kekayaan alam ini dapat bersinergi, saling memahami situasi kondisi prihatin hari ini, untuk tetap saling menopang, bergandengan tangan dengan kerendahan hati dan ketulusan sebagai pewaris masa depan negeri tanah air Indonesia, milik daripada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya mengungkapkan syukur hati kita dengan pemberian puji-pujian, bahkan dengan kesediaan untuk memberi diri bagi kemuliaan namanya. Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya.
jemaat diundang berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya sebentar, kami akan membacakan warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Minggu kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Pelkat PA. Diberitahukan kepada seluruh orang tua atau jemaat yang mempunyai anak-anak Pelkat PA untuk dapat memotivasi dan mendukung kegiatan pelayanan Pelkat PA yang sudah dilaksanakan secara rekaman video YouTube. Ibadah PA dapat dilihat di YouTube setiap hari Sabtu. Untuk alamat link YouTube dapat dibagikan oleh pengurus Pelkat PA. Yang kedua, himbauan kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah-rumah secara virtual atau melalui medsos atau YouTube, dimohon berada di satu ruang keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan dimohon tidak dalam kesibukan atau aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah disiapkan. Yang ketiga, kegiatan bakti sosial. Gereja GPIB Immanuel Landasan Ulin akan mengadakan kegiatan bakti sosial di bulan Agustus 2020. Bagi jemaat yang hendak berbagi berkat atau sumbangan berupa sembako, dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing atau dapat langsung diantar ke gereja. Seluruh sumbangan yang terkumpul dari para donatur akan diatur oleh PHMJ bersama Komisi Diakonia. Yang keempat, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga orang tua, Ibu dari Bapak Pelindung Sihombing, sektor Galilea, pada hari Minggu 5 Juli 2020 di Medan, Sumatera Utara. Tuhan Yesus menghibur keluarga yang ditinggalkan. 5. Bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan ke gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. 6. Persiapan Pelkat PA dan PT akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di gereja. Dimohon kehadiran para pengurus Pelkat PA dan PT. 7. Warga jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat baru di GPIB Immanuel Landasan Ulin, yaitu Saudara Haposan Manik yang beralamat tinggal di Perum Makota Trikora, Blok D nomor 16, RT 34 RW 05, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, masuk dalam sektor Galilea. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dalam Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin dan Persekutuan Pelayanan dan Kesaksian, dan Tuhan Yesus memberkati. 8. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sampai hari ini kita masih melaksanakan ibadah jemaat secara online, baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pelkat PA, pelayanan anak. Dan tidak ada yang salah dengan cara seperti itu. Tidak ada yang salah juga dengan media HP yang ada di dalam genggaman kita. Maka tetaplah beribadah, tetaplah bersungguh-sungguh dalam beribadah, bangun niat dan pikiran yang positif bahwa Tuhan juga bisa memakai dengan cara apapun, bahwa Tuhan juga bisa bekerja, menyatakan kehadirannya dengan cara apapun, termasuk melalui HP, online, streaming, YouTube, apapun. Maka pergilah Bapak Ibu dalam damai sejahtera Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdiri. Kita bakti 115 bagian 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.